menyebabkan banjir ya. Dan banjir itu sebenarnya kan fenomena alam biasa. Terjadi turun hujan, sebagian masuk, sebagian run out di permukaan, kemudian ditampung oleh sungai, lalu dialirkan ke laut dan bisa tinggi kalau ada air pasang. Nah, ini fenomena alam maksudnya yang sudah terjadi ya sepanjang alam ada gitu. Menjadi masalah ketika dia menyebabkan ada korban gitu ya. Korban jiwa, korban harta gitu. Maka dia menjadi bencana banjir. Gitu kan? Jadi banjir sendiri sebenarnya dia peristiwa alam biasa. Ya, flooding itu kalau di dalam istilah Inggris, flood itu ya umum saja seperti hujan itu juga bagian dari alam, banjir juga tuh biasa gitu. Karena dia akan mencari keseimbangan sendiri. Tapi ketika banjir itu menyebabkan gangguan kepada hilangnya nyawa orang, nanti tentu akan dipisahkan beberapa manajemen pengelolaan untuk bencana banjir itu. Nah, saya kira nanti kita bisa bahas bersama. Tapi saya kira ini hanya pertama adalah di Sangatta, seperti Mbak Yuriko tadi, kita tidak biasa melihat bahwa periodisasi banjirnya menjadi sangat singkat gitu. Dulu kita kalau musim hujan saja baru kita khawatir air naik, itu pun belum tentu banjir. Sekarang hujan normal, banjir besar. Hujan besar apalagi. Dan tidak hujan juga ada beberapa kali yang di Sangatta ya, ternyata juga air naik gitu. Nah, ini mungkin lebih lanjut nanti kita akan bisa bahas fenomena itu lebih lanjut. Jadi pengantarnya dulu ya, Ya. Pak? Anak sungai atau sungai-sungai besar yang tadinya mungkin mereka alirannya cukup deras atau dalam, sekarang dangkal ya, atau bisa dikatakan sudah tidak berfungsi lagi sungai-sungai. Kalau saya lihat sungai di belakang yang arah di Pinang itu ya, itu kalau tidak salah sudah tidak mengalir lagi. Itu sudah sungai mati. Dimatikan itu. Ya. Apakah menurut Pak Ordi nih perlu nggak sih sungai itu kita bisa katakan kalau di daerah lain itu kan ada normalisasi sungai dan sebagainya. Perlu kita melakukan normalisasi sungai untuk sungai yang ada di Sangatta, salah satunya Sungai Mati itu. Ya, jadi saya kira terima kasih juga Pak Joni membagi pengalaman tentang hidup di Sungai Sangatta yang sudah cukup lama, Mas Uce pandangannya. Jadi saya kira memang semua yang terkait dengan banjir ini tidak bisa menjadi penyebab hanya satu faktor saja gitu ya. Jadi dia ada urusan tentang landscape-nya, tentang kelerengan, kemudian ada penggunaan lahan yang berubah tadi seperti disampaikan Pak Jimmy, lalu kemudian tidak ada banjir tanpa curah hujan sebenarnya itu. Jadi kalau kita bilang tidak ada hujan tapi banjir itu sebenarnya pasti ada hujan di hulu misalnya. Nah, komponen ini kan yang mempengaruhi sekarang itu ya. Curah hujan itu tetap paling sedikit pengaruh itu hanya pada lokasi, misalnya ada di hulu kadang di muara gitu. Nah, yang agak berubah sangat drastis itu adalah kelerengan itu. Nah, itu pihak pertambangan kebanyakan yang merubah lereng bentang alam itu. Landscape itu bentang alam. Yang dulu misalnya dia agak bergunung-gunung gitu, atau ada ceruk-ceruk yang bisa menerima air secara alami, kemudian dipapas untuk mengambil deposit tambang. Landscape itu juga ada yang terganggu permukaannya, dulu ada vegetasi karena dipotong hutannya, kemudian dia permukaannya jadi gundul misalnya. Nah, ini tadi indikatornya tentu yang seperti Pak Jimmy bilang, dulu itu kapal lunas besar bisa masuk sampai ke tengah Sangatta itu. Artinya ke dalam dulu itu kapal lunas besar bisa masuk sampai ke tengah Sangatta itu. Artinya kedalaman sungai itu sangat tinggi gitu. Dan luas dan lebar ya. Nah, pengaruh dari perubahan landscape di hulu misalnya tadi kan itu membawa tidak hanya material-material besar, tapi juga lumpur dan sedimen itu yang dia tidak bisa keluar laut tapi dia mengendap karena ditahan oleh air pasang gitu. Makanya yang paling surut sekarang ini adalah bagian muara. Sungai Sangatta ini, bagian muara, lalu ke sininya menjadi semua dangkal gitu. Nah, itu berpengaruh di bagian hulu yang landscape berubah itu tadi, ada tambang, ada perkebunan, lalu kemudian dia menggerus tanahnya itu turun ke sungai. Yang
tidak kalah penting adalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan ini ya kebutuhan manusia untuk berkembang, hidup kita, pembangunan gitu ya. Di daerah kita yang dulunya bagian resapan air nih banyak yang rawa-rawa kan? Ditimbun. Ya, karena belum ada pengaturan yang bagus bahwa di daerah resapan air mestinya kita membangun tanpa menguruk misalnya. Itu kan kita enggak mengatur sampai sedetil itu. Barangkali nanti jadi perhatian ke depan kan, kenapa kita tidak bersahabat dengan kondisi alam yang bisa menerima air itu dengan hidup membangun tiang-tiang besar. Tuhan ini maha besar untuk Kutai Timur, Mbak Yurika. Kenapa? Tuhan menciptakan pohon yang bisa tahan air di sini. Ya, Ulin itu kampungnya di kita ini. Di Kutai Timur ya, Ulin. Di Kutai Timur. Kenapa? Karena Tuhan juga menciptakan daerah yang resapan air kita besar gitu. Jadi kamu bisa hidup sebenarnya di daerah ini, tapi kamu bikin tiang pakai ulin, gitu loh. Kan kalau kita mau menerima kenyataan seperti itu sebenarnya bisa tuh kita ulin-ulin yang tahan air itu jadi tiang tinggi-tinggi rumah kan, sehingga air bisa tetap tersimpan mengalir di wilayah itu. Nah, prinsip dasar seperti ini sebenarnya juga menjadi bagian dari pengurangan ancaman banjir gitu. Bahwa tadi tahun 82 juga sudah terjadi banjir, ya saya kira memang itu fenomena alam ya, barangkali ada catatan hujan yang bisa jadi lebih besar. Tapi satu catatan yang saya kira menarik sekali, bagaimana sebenarnya besarnya perilaku manusia merubah bentang alam di daerah penerimaan air ini, penampung air ini, terlihat sebenarnya bahwa daerah aliran sungai Sangatta ini sebagian kiri itu masih taman nasional gitu. Jadi kalau kita bicara berubah bentang alamnya atau digunduli itu enggak, separuhnya enggak gitu. Jadi hanya sebenarnya sebagian kanan das kita aja yang kalau kita mau perdebatkan soal perubahan separuhnya berubah. Separuhnya kan masih dipertahankan sama TNK dengan ketat ya. Dan itu bisa kita lihat di potret udara masih hijau gitu, masih bertanaman. Jadi kalau daerah aliran sungai itu sebenarnya sungainya kan di tengah, kemudian daerah tangkapan hujan itu ada di sekelilingnya gitu. Jadi dia air itu turun ke sungai dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini taman nasional ini. Itu. Tapi yang sebelah kanan berarti kan bisa dikatakan kalau banjirnya besar, sumbangan dari sisi kanan ini terlampau besar gitu. Karena di sini nih nyaris sebenarnya justru dia menampung banjir, tanaman masih hijau, bentang alam tidak berubah gitu taman. Nah, ini yang tadi bilang Pak Jimmy, DNA-nya penyebab banjir ini kan harus dirunut gitu. Tapi separuhnya kan kita udah tahu, enggak mungkin di sebelah kiri yang besar gitu. Pasti ini yang sebelah kanan. Sebelah kanan apa tuh? Nah, perubahan landscape-nya itu terjadi di perizinan yang tapi itu tidak berdiri sendiri. Kebutuhan manusia untuk tumbuh berkembang menjadi pemukiman-pemukiman baru dan pembangunan juga di daerah yang kota yang tadinya resapan air juga. Tapi tidak ada aturan khusus dari pemerintah kita mengenai tata kelola ruang, misalnya ketika ada pembangunan seperti ini daerahnya tidak untuk pembangunan yang seperti ini gitu. Apa tidak ada peraturan seperti itu? Ya, kebetulan saya dulu pernah ya, Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang. Kita pernah menyusun rencana itu, tapi saya kira kondisi existingnya sebenarnya juga sudah terlanjur agak menyimpang dari yang seharusnya gitu. Ya tadi salah satu contoh adalah pemukiman di bantaran sungai gitu. Masyarakat memang dari bahari ya di situ tinggalnya kan. Kalau kita sekarang mau atur kan tentu relokasi, pemindahan. Kemudian pembangunan di daerah resapan air ini kan juga sudah lama gitu. Nah, tapi ke depan tentu saya kira harus diatur lebih ketat gitu. Lebih ketat ya. Nah, kalau kita biarkan seperti itu ya, kan ternyata dampaknya banjir. Iya pasti, Pak, itu memperparah, bukan satu-satunya tapi memperparah. Itu saya kira. Pak Uci, Kabupaten Kutai Timur ini dilimpahkan karunia yang begitu luar biasa ya dari Tuhan, berupa ada banyaknya perkebunan, kemudian juga memiliki sumber daya alam salah satunya yang begitu luar biasa yaitu batu bara yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini. Dan bagaimana sih sebenarnya salah satu pasti penyebabnya tadi juga kita bahas ya adalah pertambangan itu, dan bagaimana respon nih dari
pertambangan yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini saat ini mengenai banjir ini? Ya, jadi ya saya respon ya Mbak Yurika. Pertama tentu kita harus membicarakan ini dalam konteks mencari solusi ya. Benar. Mencari solusi artinya gini, apapun yang sifatnya perizinan sejauh mereka memperolehnya dengan legal, tentu kita tidak bisa mempermasalahkan apakah tambang maupun sawit ya. Yang tentu konteks dengan bencana banjir adalah lebih spesifik tentu analisis dampak yang dilakukan oleh perizinan itu gitu ya. Tadi saya sependapat dengan Pak Jimmy, tapi saya agak kurang pas dengan istilah itu mungkin Pak Jimmy ya. Sebenarnya bukan AMDAL-nya tidak memprediksi, tapi saya kira seharusnya penyusun AMDAL di perusahaan sawit maupun di perusahaan tambang itu sudah memprediksi akan ada semacam hujan ekstrim gitu ya. Benar. Atau dia sudah mengukur misalnya kedalaman kedangkalan sungai di outlet di mana nanti tambang maupun kebun sawit itu membuang limpasan airnya gitu. Saya kira itu sudah masuk semua. Nah, yang jadi masalah saya justru bertanya itu sebenarnya apakah rencana pengelolaan rencana pemantauannya, karena ini ada peran di pemerintahan di situ mengawasi gitu. Ya, itu yang dari sisi pertambangannya. Tapi juga sebenarnya Mbak Yurika, pertambangan itu khusus yang pertambangan batu bara ya. Beberapa malah ada penelitian untuk meretensi air, untuk menahan air, dia malah berfungsi positif gitu. Pertambangan batu bara itu? Iya, beberapa kan memang mereka menyediakan lubang, menyediakan apapun kritik orang terhadap lubang yang terjadi ya, tapi secara fungsi hidrologis dia menahan air gitu. Dia memperlambat aliran air di sungai gitu. Artinya ditinjau dari sisi hidrologis itu positif sebenarnya, sama dengan kita membuat dam gitu. Ya kan? Seperti membuat bendungan. Iya, membuat bendungan. Nah, kalaupun bicara soal bendungannya kemudian limpas, tidak mampu menampung lalu kemudian keluar, itu kan sebenarnya bisa diprediksi ketika curah hujannya besar gitu. Saya kira diskusinya menjadi menarik kalau kita mencari solusi gitu. Justru karena itu sebenarnya bagian dari solusi kalau dari sisi hidrologi ya. Karena banjir ini sebenarnya yang kita mau adalah bagaimana kita menghasilkan kestabilan hidrologis gitu. Artinya pada saat musim hujan kita tidak kebanjiran, pada saat musim panas kita tidak kekeringan gitu. Nah, perilaku yang dilakukan untuk mengatasi masalah banjir itu kan kuncinya hanya itu, memperbanyak air masuk ke dalam tanah sehingga jadi persediaan air tanah, nanti kalau musim kemarau dia bisa tetap mengairi sungai gitu. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Nah, saya punya beberapa poin sebenarnya yang kita ingin sampaikan juga kepada pemerintah. Pertama tentu kita harus mengurangi banjirnya sendiri, ya kan. Banjir komponennya dari curah hujan kita tidak bisa menguasai, betul Pak Uce bilang. Yang kita bisa menguasai adalah bagaimana daya tampung sungai dan kecepatan dialirkannya. Lalu kemudian di situ kita bicara soal teknis, mengurangi kerentanan daya menghancurkan banjir itu, lalu butuh dam gitu, ya kan, butuh penahan misalnya. Itu dalam rangka mengurangi kerentanan menghancurkannya, karena dia kalau air besar ya hantam terus gitu. Nah, kemudian mitigasi dampak yang seperti sekarang dilakukan pemerintah itu kan hanya bagian kecil nih dari mitigasi dampak. Yang jiwa, yang rumah kena gitu kan, itu mitigasi. Jadi belum semua itu masalah. Nah, yang ketiga tentu jangka panjang kita mengawetkan daerah resapan air seperti Pak Jimmy bilang. Nah, masalahnya dalam kebijakan publik mengatasi masalah banjir ini kan kita selalu bicara soal di kebijakan publik itu teknologi yang digunakan, anggaran yang digunakan, dan policy yang dibuat gitu. Nah, ini sekarang polisinya kan sebenarnya jelas nih kalau kita mau sederhanakan Pak Jimmy, kebetulan teman-teman di DPR gitu. Das Sangatta ini adalah masuk dalam Balai Wilayah Sungai Karangan ya di provinsi sebagai dinas dari PUPR ya, kepanjangan tangan Kementerian PUPR. Jadi mereka artinya apa? Kewenangan Das Sangatta ini sebenarnya bukan di Pemda, kewenangan di Balai Wilayah 3 Kalimantan namanya itu, Balai Wilayah Sungai
wilayah 3 Kalimantan. Nah, mereka lah yang menyusun perencanaan sebenarnya. Jadi perencanaan pengelolaan daerah aliran Sungai Sangatta itu ada di sana. Nah, ini yang saya harapkan sebenarnya kalau kita bicara parsial seperti yang sekarang dilakukan oleh, maaf ya, pemerintah itu misalnya, saya kira itu belum menyelesaikan induk permasalahannya gitu. Ya tadi normalisasi saya belum jawab. Normalisasi itu kalau kita tidak menyelesaikan yang lumpur yang dibawa dari hutan yang ditebang itu kan kita normalkan terus di sini, ya dia turun terus lumpurnya gitu ketika hujan kan. Artinya normalisasi saja berdiri sendiri itu mubazir gitu malahan. Termasuk juga pengerukan muara tanpa membicarakan bagaimana lumpur itu dibawa dari hulu gitu. Nah itu kan harus komprehensif, makanya penyelesaiannya tadi harus bagi tugas nih supaya anggarannya juga yang besar ini bisa dibagi gitu, dikeroyok gitu. Nah kalau penyusunan perencanaannya bisa oleh Balai Wilayah 3 Kalimantan, maka bagi tugasnya apa? Di mana tugas pemerintah daerah, di mana tugas provinsi, dan di mana tugas pemerintah pusat. Nah bangunan-bangunan teknis seperti yang Pak Uce bilang tadi, ada dam, ada apa, biarlah itu tenaga ahli nanti yang mengukur, mengatur, meletakkannya di mana gitu. Tapi siapa tuh yang mendanai dam? Itu yang jadi masalah kan? Terus kebijakan apa yang harus dibuat untuk itu? Terus tadi apakah perlu relokasi? Apakah perlu peninggian rumah termasuk itu kan, itu bagian kecil gitu. Bagian kecil. Kalau saran dari ahlinya nanti kita dengarkan mereka menyusun desain engineering detailnya bagaimana, baru kita lakukan sama-sama gitu supaya ini selesai permasalahan menyeluruh. Kalau hanya mengangkat rumah misalnya ya, mohon maaf nih, meninggikan rumah, kalau kita tidak tahu bahwa banjir bisa lebih tinggi lagi, nanti kita bekejaran terus tuh dengan bekejaran terus dengan dongkrak tuh gitu. Ya, kalau sekarang bisa kan saya baca nih tadi di Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 itu justru perencanaan pengelolaan Das Sangatta itu sudah ada, Mas. Sudah pernah dibuat gitu. Nah, mungkin bola ini harus disambut oleh teman-teman pemerintah daerah untuk mengambil itu supaya kelihatan di situ dari arahan para penyusun ahli itu siapa melakukan apa, perlu anggaran berapa gitu, sehingga nanti keseluruhannya adalah penyelesaian. Karena gini, Das ini kan integratif sebenarnya penyelesaiannya, tidak bisa dia berdiri sendiri gitu. Jadi integrated water system dia. Nah, konteksnya tentu saja kenapa penting, karena sungai ini tidak hanya kita nanti mengatasi masalah banjir, tapi kualitas air juga nanti jadi masalah. Betul banjirnya tidak ada, tapi kita tidak bisa minum karena masih keruh misalnya, ya kan? Nah keruh itu dari mana? Ya tadi dari hutan yang gundul, berarti hutan juga harus diperbaiki di sana. Kemudian pesisir juga terdampak itu, kalau kita mengeruk misalnya di permukaan, nanti endapan-endapan yang kaya akan sedimen, kaya akan mineral di sedimen itu mengganggu pemijahan udang, ikan di daerah muara itu, mangrove muara gitu. Nah ini kan kita serahkan ahlinya gitu. Nah perencanaan ini kan sebenarnya sudah dibuat oleh Balai Wilayah. Saya kira intinya itu. Yang terakhir, pendekatan yang berubah di masa ini dibanding dulu adalah, mungkin Mbak Yurika pernah dulu kalau dengar desa ditenggelamkan itu karena ada waduk, Mas Uce ya, Kedung Onggo di Jawa itu ada korban. Itu pendekatan yang parsial zaman dulu gitu. Orang kalau tidak mau banjir ya sudah rendam aja desa, bikin waduk besar itu, tenggelam semua desa. Urusan masyarakatnya kemana, pindah kayak apa, tidak dipermasalahkan lagi. Nah sekarang orang melihat banjir itu sebagai pendekatan ekohidrolika namanya, ekosistem, hidrologi, dan mekanika. Jadi gitu. Jadi ada bangunan air, mekanikanya, ada pendekatan hidrologinya, dan ada pendekatan ekosistem yang soal hutannya, soal bangunan itunya. Nah saya kira biarlah itu kita serahkan ahlinya. Saya hanya menyarankan bahwa pembagian tugas itu mestinya sudah dimuat dalam perencanaan pengelolaan Das Sangatta yang oleh Balai Wilayah Kalimantan 3 itu yang kantornya di Samarinda. Saya kira itu, terima kasih. Itu sendiri. Salah satu solusinya bisa kita buat tanggul ataupun juga bendungan dan lain sebagainya. Tapi tentunya juga dari pemerintah daerah maupun juga Pemda dari Kabupaten Kutai Timur ini tentu juga sudah memikirkan hal ini Pak ya, dan mereka pasti tentunya
mencari solusi yang terbaik bagaimana untuk mengatasi banjir di Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di Kota Sangatta ini. Semoga apapun itu nanti yang menjadi solusi atas musibah banjir ini akan cepat terrealisasi dan juga bisa seluruh stakeholder bisa bekerja sama untuk penanganan banjir yang terbaik yang ada di Kota Sangatta ini. Kita yakin pasti untuk Kota Sangatta ini bisa mengatasi banjir itu tidak seperti kota-kota yang lainnya. Kemudian kami persilakan juga Pak Ordi, mungkin ada yang disampaikan untuk closing statement-nya. Jadi gini, pertama ya tadi saya harus sampaikan penanggulangan bencana banjir ya, kita harus menekankan sebenarnya bukan bencana ini penting, itu tadi. Nah, saya memperjelas tadi apa yang disampaikan Pak Uce juga. Kalau kita bicara penugasan sebenarnya sudah ada tuh kewenangannya. Tadi saya bilang wilayah ini Kalimantan 3, tapi bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab ya pemerintah daerah, tapi itu ada jenjangnya gitu. Nah, tinggal sekarang pemerintah daerah ambil aktif lah menjemput bola ke balai sana untuk melihat perencanaan yang sudah disusun di sana gitu. Sehingga nanti tugas kita apa, tugas provinsi apa, tugas APBN apa, itu jelas supaya rangkaian penyelesaian solusi dari permasalahan ini itu sinambung gitu. Nah, kalaupun sekarang yang mau ditangani oleh pemerintah daerah mengingat dampak dari bencana ini, saya kira jangan juga bersifat mubazir gitu. Kalau bisa saya lebih menyarankan kepada pemerintah daerah untuk membina masyarakat, aware, hati-hati, kemudian ya kasarnya kalau banjir ada sedang hujan lebat di hulu, ada dinas dari Pemda yang menyampaikan bahwa hati-hatilah Sangatta, banjir kiriman 2 jam 3 jam lagi mau nyampai nih ke Sangatta, naikkan lemarinya, naikkan kasurnya. Saya lebih ingin menyampaikan bahwa pemerintah daerah sekarang tugasnya lebih baik ke situ. Jangan sampai anak-anak main di depan nanti jatuh misalnya. Untuk perencanaan penyelesaian yang solutif terhadap semua ini lebih baik kita ikut yang perencanaan sudah disusun gitu. Sehingga nanti Pemda kebagian apa, anggaran berapa, itu menjadi solusi keseluruhan gitu. Nah, saya kira ini harus dipisahkan. Yang sekarang harus diselesaikan adalah dampak terhadap masyarakat. Itu yang mestinya harus ditangani oleh teman-teman di pemerintah daerah saat ini. Kalau bangunan fisiknya saya kira lebih baik ikut saja kepada saran ahli yang ada di dokumen perencanaan yang lebih detail itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ordi.